presiden selanjutnya bisa seperti Pak Jokowi gitu aja. Pak Jokowi is the best pokoknya. Disinilah yang dilakukan oleh rakyat dengan cara berterima kasih, dengan cara menghormati presidennya. Bahkan dengan cara seperti ini artinya seorang Pak Jokowi sedang menanamkan satu standar tinggi untuk presiden-presiden berikutnya. Selamat bergabung di channel Entrepreneur College. Mari subscribe, like, and komentarnya. Channel ini mengupas tentang bisnis, ekonomi, kemandirian, pendidikan, dan ketahanan keluarga. Jangan lupa pencet loncengnya supaya terus bisa mengikuti informasi-informasi di channel ini. Selamat berjumpa kembali dengan channel Entrepreneur College, satu channel yang terus memberikan inspirasi, memberi motivasi tentang usaha bisnis kita, tentang berbagai hal yang membuat kita harus terus semangat. Ya, kali ini saya akan mereaksi dari video Sekretariat Presiden tentang kunjungan Pak Jokowi ke Pasar Wonokromo, Surabaya, dalam rangka ngecek harga-harga barang sembako yang barangkali memang diperlukan. Ya, mari kita cek, kita ikuti videonya. Nggak bisa, presiden dulu-dulu kan gerung tentu bisa. Ya, ini kunjungan Pak Jokowi di Pasar Wonokromo, Surabaya pada tanggal 18 Februari 2023 yang lalu. Beliau mengecek harga, turun langsung ke lapangan, harga-harga sembako, harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang tersedia di pasar-pasar itu dia tengok langsung, dan otomatis disambut dengan gegap gempita oleh para warganya, oleh rakyatnya di sana, yang kemudian Anda bisa lihat di sini segitu dekatnya Pak Jokowi dengan rakyatnya untuk menyapa mereka. Dan mereka sangat senang sekali kedatangan seorang presiden, karena tidak semua presiden bisa datang ke tempat mereka seperti sederhana Pak Jokowi. Jadi tanpa jarak. Bahkan Anda lihat di sini gambar ini, pengamanan presidennya nyaris seperti tidak ada gitu loh kan, karena segitu dekatnya Pak Jokowi dengan rakyatnya untuk belusukan, sehingga tanpa jarak. Dengan begitu maka Pak Jokowi langsung menerima informasi-informasi di lapangan adalah dari sumber rakyat sendiri. Mendengar suara rakyat, itulah Pak Jokowi yang sedang dilakukan lewat berbagai aksi belusukannya yang sudah berlangsung bertahun-tahun, selalu melakukan yang seperti ini. Ya, baik dia sejak masih jadi wali kota di Solo sampai ke Gubernur DKI Jakarta, dan dari presiden pun masih tetap. Jadi ini bukan pencitraan, tapi memang dari hati nurani, begitu bahagianya beliau ketika bersama rakyatnya. Wah, seneng banget Mas, saya bisa moto dari awal Pak Jokowi datang keluar mobil sampai naik-naik ke atas tengah itu, saking istrinya dada-dada Pak Jokowi. Terima kasih banyak Pak Jokowi sudah membuat Indonesia menjadi lebih baik. Oke, jadi rakyat berterima kasih karena apa? Karena dilakukan pembangunan yang lebih baik. Walaupun bukan berarti tanpa masalah, tetap aja ada masalah, ya kan? Ada aja yang tidak puas, tapi secara umum masyarakat puas. Jadi kepuasan Pak Jokowi di atas 70% dari rakyat negeri ini tercermin dari bagaimana Pak Jokowi melakukan kunjungan di Surabaya kali ini. Rakyat begitu dekat, tanpa jarak, pengamanan presiden sangat seperti nyaris tidak ada pengamanan, padahal itu juga selalu ada pasti, gitu kan. Tapi begitu semangatnya Pak Jokowi kalau sudah ketemu rakyat, dan beliau langsung mengecek harga ke pasar. Ya. Ibu dapat berapa?
Dialog seperti inilah yang selalu dilakukan untuk mendengar para usaha kecil mikro, para pedagang, para rakyat negeri ini yang setiap hari ada di pasar bergulat dengan kegiatan ekonominya. Pak Jokowi mendengar langsung. Karena apa? Kebijakan belusukan menjadi penting karena datanya jelas, rakyat langsung, harga-harga ketahuan terpantau. Supply and demand barang bisa dikalkulasikan, sehingga kalau terjadi kelangkaan barang apa yang harus dilakukan, kalau terjadi oversupply apa yang harus dilakukan, bagaimana kalau inflasi dan sebagainya. Ini semua akan bisa diambil kebijakannya manakala langsung bertemu rakyat, mendengar langsung rakyat, ya, sehingga ekonomi bisa terkendali. Walaupun kita sekarang sedang mengalami pasca COVID. Jadi untuk recovery COVID di seluruh negara itu masih banyak yang krisis, mengalami kesulitan. Tapi kita relatif baik-baik saja, walaupun belum ideal, walaupun masih banyak masalah. Tapi setidaknya tidak terjadi gejolak yang segitu menakutkan. Rakyat tetap aman, tetap makan, tetap kenyang, tetap semua kebutuhan tersedia. Karena kebijakan yang seperti ini langsung dari mendengarkan rakyat. Dan tanpa jarak Pak Jokowi untuk mengambil suara rakyat, karena tadi langsung jelas datang langsung ke pasar-pasar seperti ini, dan mereka yang didatangi juga senang sekali karena ketemu dengan presidennya itu kan juga nggak setiap waktu, bahkan seumur umur, mungkin sekali seumur hidup. Jadi ini tidak mudah, ya kan, ketemu dengan presiden, apalagi tanpa jarak, bisa salaman lagi kan. Itu suatu kebahagiaan sekali seorang rakyat di negeri ini. Tadi dapat ini alhamdulillah dari Pak Jokowi. Senang banget bisa salaman. Kalau artis sih nggak seberapa ini kalau Pak Jokowi. Nah, bayangin bisa salaman dengan Pak Jokowi itu sangat senang sekali. Bahkan dia membandingkan dengan, wah kalau ketemu artis mah biasa, nggak terlalu istimewa. Tapi ketemu presiden itu sesuatu yang istimewa, apalagi dikasih bantuan. Nah, itu lebih senang lagi dia kan, pasti. Sebagai pengusaha dia dibantu untuk mengembangkan usahanya dengan modal-modal usaha mikro yang dibagikan oleh Pak Jokowi secara langsung di pasar Surabaya, Wonokromo tepatnya. Ada lihat sangat histeris, ya, orang-orang berhimpit-himpitan, berdesak-desakan, semua ingin salaman dengan Jokowi, semua ingin menyapa langsung dengan Jokowi, dan Jokowi juga melayani itu semua, ya, didampingi Ibu Khofifah Indar Parawansa tentu saja, ya, perjalanan kali ini di Pasar Wonokromo, karena Bu Khofifah ini kan Gubernur Jawa Timur, ya. Semoga untuk presiden selanjutnya bisa seperti Pak Jokowi, gitu aja. Pak Jokowi is the best pokoknya. Disinilah yang dilakukan oleh rakyat dengan cara berterima kasih, dengan cara menghormati presidennya. Bahkan dengan cara seperti ini artinya seorang Pak Jokowi sedang menanamkan satu standar tinggi untuk presiden-presiden berikutnya, karena presiden berikutnya kalau lebih jelek atau lebih jaim, ya tentu rakyat akan membandingkannya. Makanya ketika Jokowi turun seperti ini, presiden berikutnya ya harus lebih baik, lebih humble lagi, lebih merakyat lagi. Makanya sekarang kan lagi musim tahun politik, ya, 2023 ini. Jadi ada survei-survei elektabilitas calon presiden. Yang tertinggi itu kan Ganjar Pranowo, Prabowo, Anies. Ini 3 kandidat yang selalu 3 besar dalam survei-survei elektabilitas calon presiden. Apakah 3-tiganya ini nanti mampu membuat satu standar pelayanan sama atau lebih bagus dari Pak Jokowi? Ya, ini sebuah pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh mereka dan dibuktikan lewat rakyat, dan rakyat yang akan menilainya. Ya. Terima kasih. Sudah senang ya, Pak.
Kalau minyak kita gimana? 14-nya selalu ada atau baru saja ini? Nih, jadi selalu segitu dekatnya Pak Presiden dengan rakyatnya. Untuk apa melakukan belusukan seperti ini selalu dilakukan Pak Jokowi di setiap kunjungan ke daerah, karena secara random pasti beliau ingin mendengar, melihat, merasakan langsung bagaimana gejolak hati rakyat, suara rakyat, dan bagaimana yang terjadi di rakyat langsung tentang harga-harga sembako wabil khusus, karena kebutuhan harga sembako ini kan kebutuhan vital yang jangan sampai kosong, supply and demand-nya harus berimbang, jangan sampai terjadi kekosongan sehingga terjadi harga yang mahal atau oversupply. Nah, mendengarkan langsung dengan cara kunjungan seperti ini yang membuat Pak Jokowi bisa mampu menyerap aspirasi warganya, rakyatnya, sehingga memunculkan satu kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Ya, kebijakan-kebijakan yang seperti ini yang selalu dinantikan, maka itu banyak rakyat berterima kasih kepada Pak Jokowi karena cara Pak Jokowi mengelola negara ini termasuk menyapa rakyatnya sangat-sangat humble seperti ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini semua menginspirasi kita semua nanti ya.